lagi Jawa Tengah. Provinsi ini bakal menjadi arena pertarungan pilkada terberat, ajang pertarungan kelas gajah, ajang pertarungan di antara para gajah. Dan makanya Pak Jokowi tampaknya memang sedang menyiapkan lawan yang sepadan, lawan kelas gajah, buat mengalahkan hegemoni PDI Perjuangan, buat mengalahkan Ibu Mega di kandang banteng ini. Nah, sekarang coba deh kita pahami dulu latar belakang sejarahnya. Sejak era reformasi, sejak tahun 1998, PDI Perjuangannya Ibu Mega selalu memenangkan pemilihan gubernur di Jawa Tengah. Mereka selalu menang. Bahkan di tahun 2013, ketika calon petahana meninggalkan mereka, Pak Bibit Waluyo pindah meminta dukungan ke Partai Demokrat, partai penguasa kala itu. Calon dari PDI Perjuangan, seorang Ganjar Pranowo yang waktu itu masih kurang dikenal oleh publik, sang underdog ini masih tetap bisa menang. Waktu itu di Pilkada Jateng tahun 2013, Mas Ganjar menang dengan perolehan 48,82% suara. Sang juara bertahan, Pak Bibit, cuma memperoleh 30,26% suara. Dan calon ketiga, yakni Pak Hadi Prabowo, dia mendapatkan 20,92% suara. Jadi, bisa dibayangkan betapa solidnya para kader PDI Perjuangan selama ini di Jawa Tengah. Di DPRD Jawa Tengah untuk periode 2019 hingga 2024, PDI Perjuangan menduduki 42 kursi parlemen atau sekitar 35% kursi DPRD provinsi. Nah, itulah gambaran dominannya PDI Perjuangan dan Ibu Mega di Jawa Tengah. Memang, di ajang pemilihan legislatif lalu, di ajang Pileg 2024, PDI Perjuangan memang harus menghadapi gempuran kuat dari Pak Jokowi yang konon sangat berambisi menghabisi Partai Banteng yang pernah membesarkannya itu. Kita ingat, inilah daerah di mana Pak Jokowi dan pasukan aparatnya tampak habis-habisan menggempur Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Tapi walaupun begitu, walaupun serangan Pak Jokowi sudah habis-habisan, PDI Perjuangan ternyata masih bisa mempertahankan 32 kursi legislatif atau sekitar 27% kursi DPRD. Mereka masih bisa maju sendiri tanpa perlu berkoalisi untuk memajukan calonnya di Pilgub Jateng mendatang. Nah, makanya seperti yang sudah dibilang tadi, buat pertarungan di kandang banteng ini di Jawa Tengah, buat Pilgub 2024, Pak Jokowi tampaknya memang sudah menyiapkan lawan yang sepadan dan juga partai yang sama kuatnya dengan mesin politik PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Calon yang tengah disiapkan oleh Pak Jokowi itu, kalau kita mengacu ke pemberitaan majalah Tempo edisi terbaru ya, orang itu adalah seorang polisi. Ya, dia seorang petinggi polisi, yakni Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi. Nah, gimana? Dahsyat kan kekuatan calon yang diusung oleh Pak Jokowi ini buat menguasai kandang banteng? Dia seorang petinggi polisi. Makanya pertanyaan kita sekarang ini, pertanyaannya, sanggupkah calon dari PDI Perjuangan, siapapun dia nanti, sanggupkah calon tersebut mengalahkan Pak Kapolda? Dinilai memiliki integritas dan prestasinya yang sudah dikenal masyarakat Jawa Tengah melalui kinerjanya. Nama Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi santer digadang-gadang untuk maju dalam kancah Pilgub 2024. Dukungan tersebut tidak hanya disampaikan oleh kalangan masyarakat dan pengusaha, namun juga partai politik. Menanggapi hal tersebut, Kapolda Jawa Tengah yang ditemui awak media di depan Mapolda Jawa Tengah mengatakan bahwa dirinya selama masih berdinas akan fokus dulu dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kabarnya, calon terkuat buat mempertahankan benteng PDI Perjuangan di Jawa Tengah adalah mantan Wali Kota Semarang, seorang kader PDI Perjuangan sendiri, yakni Pak Hendrar Prihadi. Laki-laki berusia 53 tahun ini sekarang sedang ditugaskan sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah.
Dia menjabat sejak tanggal 10 Oktober 2022, menggantikan sesama kader PDI Perjuangan, yakni Pak Azwar Anas yang naik pangkat menjadi menteri. Pak Hendrar sudah masuk PDI Perjuangan menjadi kader sejak tahun 2005. Dia kemudian terpilih jadi anggota DPRD Jawa Tengah periode 2009 hingga 2014. Namun begitu, di tahun 2010, Pak Hendrar maju di Pilwalkot Semarang menjadi calon wakil wali kota dari Pak Sumarmo HS. Mereka terpilih dan Pak Hendrar pun kemudian menjabat sebagai wakil wali kota Semarang sejak tahun 2010. Di tahun 2013 ketika Pak Sumarmo terjerat kasus korupsi, Pak Hendrar naik pangkat menjadi wali kota. Dia kemudian menang pilkada tahun 2016 dan sukses mempertahankan jabatan wali kota Semarang hingga akhir masa jabatannya di tahun 2021. Dari sisi latar belakang pendidikan, Pak Hendrar adalah sarjana ekonomi dari Universitas Katolik Sugiya Pranata dan magister manajemen dari Universitas Diponegoro. Secara kualitas kerja, dilihat dari rekam jejaknya, tentu saja Pak Hendrar ini sangat layak buat menjadi calon gubernur Jawa Tengah. Nah, tapi sekarang masalahnya, tantangannya, kader Banteng ini harus berhadapan dengan Pak Kapolda. Seorang Kapolda yang sudah 4 tahun lebih menjabat di Jawa Tengah. Ini termasuk rekor jabatan Kapolda terlama loh ya. Dan dia ini didukung oleh Pak Jokowi. Dan harus diketahui, Pak Kapolda Ahmad Lutfi adalah orang dekat Pak Jokowi sejak lama. Sewaktu Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota Solo, Pak Ahmad Lutfi menjabat sebagai Wakapolresta Kota Solo. Dan kabarnya, Pak Ahmad Lutfi ini sudah rajin menemani Pak Jokowi makan sejak dulu. Jadi, boleh dikata kalau Pak Ahmad Lutfi ini adalah termasuk geng Solonya Pak Jokowi juga. Nah, menghadapi Pak Kapolda Irjen Pol Ahmad Lutfi, pastinya ini bakal berat banget buat semua orang, buat semua calon gubernur Jateng lainnya. Dengan memajukan dan menyokong Pak Ahmad Lutfi, tampaknya Pak Jokowi memang bakal habis-habisan ingin menguasai kandang Banteng dan menghancurkan hegemoni Ibu Mega di Jawa Tengah. Sepertinya, rasa-rasanya sih, di Jawa Tengah inilah pertarungan terbesar Pilkada 2024 bakal berlangsung. Di wilayah inilah bakal terjadi perang gajah yang sesungguhnya. Bahwa saya sebagai orang Semarang yang lahir, besar, sekolah, kemudian bekerja di Semarang itu kepengen membuat Semarang menjadi lebih baik, lebih hebat. Bukan berarti saat itu Semarang nggak hebat, enggak. Tapi saya membandingkan saja dengan kota-kota besar yang ada di Indonesia ini. Oke, teman-teman kembali lagi di channel GR 2045. Salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian dari saudara kita atau saudari kita Rini Bedoyo mengenai Kapolda yang ingin maju dalam Pilgub di Jawa Tengah. Isu-isu bahwasannya Pak Presiden akan membantu Pak Kapolda ini ingin menghancurkan kandang Banteng. Tentunya saya tidak tahu apakah Pak Jokowi dendam terhadap Megawati. Apakah Pak Jokowi benci terhadap Megawati sehingga mendukung orang figur-figur politik lainnya, padahal PDIP sedang mengusung calon dari mereka. Dan Pak Jokowi akan mendukung Pak Kapolda ini sampai akhir, bahwasannya Pak Kapolda ini akan menjadi pemimpin. Tetapi apakah PDIP sanggup melawan Kapolda ini? Ini akan seru dan ini akan kita nantikan dalam pilkada nanti, teman-teman. Teman-teman, kalau kita lihat memang situasi yang dipermainkan oleh Pak Jokowi antara Jokowi dan PDIP sejak pencalonan Gibran, memang awalnya masyarakat lebih hati-hati, lebih
Maksudnya pandangan masyarakat terhadap Pak Jokowi banyak kontra karena sikap Pak Jokowi yang sangat berubah dalam situasi Pilpres di 2024. Dan pilkada ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Ini sangat sudah jauh teman-teman, tapi ini akan menjadi pilkada yang sangat-sangat mewah. Apakah Pak Kapolda bisa memenangkan di pilkada Jawa Tengah? Padahal Jawa Tengah adalah benteng dari Ibu Megawati, PDIP Perjuangan. Nah teman-teman, mari kita lihat komentar dari saudara-saudara kita mengenai video ini teman-teman. Apakah mereka memberikan komentar yang sangat positif atau membangun terhadap edukasi dari saudari Rini Budoyo ini? Ada yang mau balas budi di atas dukungan capai kemenangan dan sangat bernafsu untuk menghancurkan yang terbaik hati. Yang penting pilkadanya benar-benar demokratis tanpa adanya penyalahgunaan atau arogansi sebagai penegak hukum. Harus berani tunjukkan ke publik akan menegakkan hukum. Tentunya siapapun pemimpin, yang kita harapkan adalah pemimpin yang tegak lurus dan benar-benar melayani masyarakat, bukan hanya semata haus kekuasaan. Jangan. Dan kita sebagai rakyat Indonesia atau khususnya bagi rakyat atau masyarakat Jawa Tengah, berpikir-pikirlah memilih pemimpin. Apakah ini pemimpin layak menjadi pemimpin atau leadershipnya sangat integritas yang sangat tinggi atau sosialisasi? Kalau kita lihat memang pengalaman Kapolda ini bahwasannya memang cukup tinggi teman-teman, karena beliau sudah bintang 2 dan beliau juga sudah sering ketemu kepada masyarakat tentunya teman-teman. Yang kita harapkan adalah penegakan hukum di Indonesia ini agar adil. Jangan terlalu dibangga-banggakan si Jokowi itu. Dia melakukan kerasukan karena kuasa ada sama dia sebagai presiden, punya segalanya. Suatu saat si Jokowi itu akan kena batunya. Kalau masih cawe-cawe, nggak selamanya Jokowi itu perkasa, karena di atas di mana ada kekuatan Tuhan yang perkasa. Selama Jokowi tidak memberter bansos dengan suara, PDIP siap tempur melawan jagoannya pengusaha Konoha. Nah teman-teman, kalau kita lihat memang strategi politik Pak Jokowi sulit untuk kita prediksi. Karena Jokowi ini adalah orang yang sangat pintar dalam marketing. Nah, teman-teman, saya tidak panjang lebar, tapi teman-teman juga memahami apa yang disampaikan oleh saudara Rini Budoyo tersebut. Maka berikanlah tanggapan teman-teman kolom komentar, agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.